Hai, kembali bersama saya Eunike. Pada segmen kali ini kita akan membahas topik menarik tentang dunia public relations, yaitu profesi, profesional, dan etika profesi. Bagaimana ketiganya dapat dibedakan dan dapat dijalani secara bersama? Dalam buku Etika Profesi Public Relations oleh Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa dalam perkembangan, istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara terus-menerus serius yang merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Sedangkan seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi atau hanya sekadar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Nah, untuk melakukan tugas dan kewajibannya, seorang profesional harus memperhatikan prinsip etika profesi menurut Kerak. Di antaranya, untuk memahami lebih dalam penjelasan ini, mari bersama melihat salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip dasar etika profesi. Pelanggaran prinsip dasar profesi akuntan pada PT Asuransi Jiwasraya. Salah satu badan usaha milik negara BUMN yang terkait dengan asuransi di Indonesia ialah PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini dimulai ketika PT Asuransi Jiwasraya menyatakan tidak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar rupiah pada 10 Oktober 2018. Dan pada September 2019, PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik. Pasalnya, bisnis asuransi tersebut mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas tercatat negatif 23,92 triliun rupiah. Sehingga PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan 32,89 triliun rupiah untuk dapat memulihkan keuangannya. Dikutip dari Kompas.com, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kronologi lengkap peristiwa yang berujung pada ketidakmampuan Jiwasraya melakukan pembayaran asuransi atau gagal bayar pada JS Saving Plan. Gagalnya pembayaran Jiwasraya menurut Ketua BPK RI karena pengelolaan investasi perusahaan yang buruk. Jadi inti masalahnya dari perusahaan ini adalah yang pertama, adanya manipulasi laporan keuangan yaitu window dressing yang dilakukan oleh Jiwasraya. Kedua, adanya kegagalan Jiwasraya dalam membayar polis JS Saving Plan. Dalam setiap profesi memiliki prinsip dasar etikanya masing-masing yang wajib dipatuhi. Begitu pula dengan profesional akuntan pada PT Jiwasraya ini, kurang lebih 5 prinsip dasar etika yang dilanggar oleh profesional akuntan pada PT Jiwasraya ini. Di antaranya yang pertama, integritas. Jadi pada kasus Jiwasraya, prinsip integritas ini telah dilanggar oleh akuntan Jiwasraya di mana akuntan tersebut tidak membukukan laporan keuangan secara transparan atau tidak jujur. Adanya kecurangan dalam melakukan pemalsuan pencatatan laporan keuangan, yang mana pada tahun 2017 Jiwasraya membukukan laba sebesar 360,3 miliar rupiah, tetapi ada kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun rupiah. Pelanggaran kedua adalah prinsip objektivitas. Kasus Jiwasraya telah melanggar prinsip objektivitas di mana adanya keberpihakan akuntan kepada Jiwasraya. Sehingga laporan keuangan nampak dipercantik tidak sesuai dengan kenyataannya yang membuat tidak adil kepada pihak yang berkepentingan yaitu stakeholders atas informasi mengenai laporan keuangan tersebut. Hal ini menimbulkan kerugian bagi stakeholder karena laporan keuangan tersebut menjadi menyesatkan sehingga stakeholder memungkinkan akan salah dalam mengambil keputusan. Prinsip yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional terhadap klien. Jadi prinsip ini telah dilanggar oleh Jiwasraya dalam hal berinvestasi. Jiwasraya melakukan investasi pada saham-saham berkinerja buruk yang membuat ketidakmampuan Jiwasraya untuk membayar polis JS Saving Plan kepada nasabah. Berarti akuntan Jiwasraya tidak mempertahankan pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis saham sehingga salah dalam membuat keputusan berinvestasi. Prinsip yang keempat adalah kerahasiaan. Berdasarkan pernyataan pada kasus Jiwasraya, prinsip kerahasiaan ini tidak dilanggar oleh akuntan Jiwasraya di mana akuntan tersebut telah menjaga kerahasiaan informasi dengan cara menutupi kecurangan pada laporan keuangannya. Seperti yang diketahui dari kasus ini, ternyata permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an, tetapi baru diketahui tahun 2019 dengan mendapat perhatian publik dan Kementerian BUMN melapor indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Prinsip yang kelima atau yang terakhir adalah perilaku profesional dengan mematuhi peraturan yang ada. Akuntan dari Jiwasraya telah melanggar prinsip ini karena telah melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat umum kepada profesi akuntan. Demikian video penjelasannya. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.